Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang katanya sih bikin merinding. Tapi semoga bukan cuma karena angin malam ya. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tips penting nih. Kalau kamu penakut, pastiin deh, kamu dengerin ini rame-rame. Tapi kalau kamu berani ya udah, dengerin sendiri juga nggak apa-apa, asal jangan mendadak nyalain semua lampu rumah. Terus nyalain saya karena nggak bisa tidur. Malam ini kita akan bahas cerita horor yang katanya nyata. Tapi tenang aja, setan di cerita ini cuma nongol di layar. Kalau tiba-tiba ada yang nongol di belakang kamu, itu urusan lain. Ambil posisi nyaman, jangan lupa cemilan. Asal jangan makan mie pas dengar suara saretan kursi ya. Dan siapin mental, karena horornya udah di depan pintu. Namaku Dani, umur 31 tahun. Sudah hampir setahun aku nganggur sejak dirumahkan dari pekerjaan terakhir sebagai sopir travel. Tabungan makin menipis, utang makin numpuk. Jujur aja, waktu itu aku udah siap nerima kerjaan apa aja, asalkan halal. Suatu malam aku nongkrong di warung kopi dekat rumah bareng temanku, yaitu Arul. Di tengah obrolan yang awalnya cuma bahas bola, dia nyeletuk. "Lo masih nganggur, Dan? Gue dengar rumah sakit dekat terminal itu lagi cari sopir ambulans tuh. Kalau minat, besok coba aja dateng." Aku langsung tertarik, bukan karena aku punya pengalaman kerja di bidang medis atau semacamnya, nggak sama sekali. Tapi karena aku benar-benar butuh pekerjaan. Jadi besoknya aku datang ke rumah sakit Bakti Mulia. Bangunannya nggak terlalu besar, agak tua dan suasananya sepi. Tapi ya sudahlah, yang penting kerja. Bagian pendaftaran sederhana banget. Aku cuma isi formulir, kasih fotokopi KTP dan SIM, lalu disuruh nunggu panggilan wawancara. Gak sampai 15 menit, aku dipanggil ke ruangan kecil bertuliskan logistik dan transportasi. Di dalam ada seorang pria berumur sekitar 40-an, pakai kemeja putih dan celana bahan gelap. Wajahnya datar, matanya tajam. Namanya Pak Rendra. "Mas Dani, pengalaman bawa mobil jenazah atau ambulans sebelumnya udah pernah?" "Belum, Pak. Tapi saya pernah nyopir travel, biasa bawa orang jauh-jauh, udah terbiasa jaga malam juga." Dia cuma angguk-angguk, lalu diam sebentar sambil ngeliatin aku, seolah lagi mikir sesuatu. "Mas Dani, takut hal gaib gak?" Aku kaget, sempat ketawa kecil karena aku pikir hanya bercanda. "Maksudnya hantu, Pak?" "Ya, tapi ini serius. Ambulans kita kadang dapat panggilan yang, ya, bukan biasa. Pernah kejadian sopir sebelumnya nggak balik-balik. Bukan hilang sih, tapi minta resign mendadak. Nggak kuat katanya." Aku langsung diam. Mau mundur, rasanya sayang banget. Aku butuh kerja, tapi jujur, bulu kuduku sempat meremang. "Saya nggak terlalu percaya, Pak. Tapi insya Allah, saya siap kerja." Pak Rendra tersenyum tipis. Dia mulai berdiri, menyodorkan map kecil berisi jadwal dan seragam. "Mulai malam ini ya, Mas. Jaga si malam dulu, biar langsung ngerasain." Aku cuma bisa mengangguk sambil ngelirik jam tangan. Masih jam 4 sore. Aku masih sempat pulang sebentar sebelum balik ke sini. Waktu keluar dari ruangan itu, aku ngerasa hawanya agak beda. Bukan dingin karena AC, tapi lebih ke semacam perasaan gak enak yang gak bisa dijelasin. Tapi ya mungkin cuma perasaan aja. Sampai di rumah, ibu sempat nanya, "Kamu kerja di mana, Dan?" "Diterima jadi supir ambulans, Bu, di rumah sakit dekat terminal." Ibuku langsung diem, matanya sempat melirik ke jendela. Lalu ia berkata pelan, "Kalau capek, jangan maksain kerja ya, Nak. Dengerin badan kamu." Aku mengangguk sambil tersenyum, padahal dalam hati agak berat. Entah kenapa perasaan dari tadi makin gak tenang. Tapi semua orang pasti punya awal kan? Dan malam itu adalah awal dari segalanya. Awal dari mimpi buruk yang ternyata nyata. Aku balik lagi ke rumah sakit sekitar jam setengah 8 malam. Langit udah gelap, dan suasana di sekitar rumah sakit itu, gimana ya, agak sunyi dan dingin. Lampu-lampu koridor redup. Gak seterang rumah sakit kebanyakan. Tapi aku berusaha mikir positif aja, mungkin biar hemat listrik. Aku ketemu sama Mbak Dinda, perawat jaga malam yang katanya bakal satu tim sama aku. Umurnya sekitar akhir 20-an. Orangnya ramah, tapi wajahnya kelihatan agak capek.
Mungkin karena sering shift malam juga. Mas Dani ya? Baru mulai malam ini ya? Semangat ya. Biasanya malam-malam kayak gini agak sepi, tapi kadang ya tiba-tiba rame, Mas. Aku senyum aja, walau agak heran dengan kalimat terakhirnya. Malam sepi, tiba-tiba rame. Rame karena apa coba? Aku ditunjukin ambulans yang akan kugunakan. Mobilnya nggak baru, tapi masih terawat. Plat nomornya agak kuno. Aku bahkan sempat mikir, ini mobil udah berumur. Di dalamnya memang bersih, semua peralatan tertata rapi. Tapi ada satu hal yang langsung kerasa. Bau aneh. Bau itu bukan bau bangkai atau darah, bukan juga obat. Lebih ke bau dupa, tapi basi. Seperti sisa pembakaran kemenyan yang udah lama banget. Gak nyengat, tapi cukup bikin pusing. Mbak, ini baunya memang selalu begini ya? Oh itu, iya. Kadang memang suka begitu. Udah biasa, Mas. Nanti juga kebal sendiri. Aku ngangguk pelan, tapi tetap aja dari lubuk hati yang paling dalam, ada rasa nggak nyaman yang mulai tumbuh. Jam menunjukkan pukul 1.42 dini hari saat radio panggilan dari ruang IGD menyala. Ambulans 2 siap, jemput pasien di Kampung Legok, dekat jalan tanah belakang kebun karet. Koordinat dikirim. Kampung Legok, aku belum pernah ke sana, tapi karena GPS rumah sakit bisa dipakai, ya aku ikutin aja. Di perjalanan Mbak Dinda duduk di sebelahku, baca data pasien dari HP rumah sakit. Laki-laki sekitar umur 50-an, katanya ditemukan nggak sadarkan diri di gubuk, nggak ada identitas. Kami masuk ke jalan tanah yang sepi. Di kanan kiri cuma kebun karet dan pohon bambu. Udara begitu lembab, kabut mulai turun tipis-tipis. Motor yang manggil kami berdiri di pinggir jalan. Ada 2 orang warga melambaikan tangan. Lalu kami berhenti. Dengan senter, kami nyamperin ke gubuk kecil. Di dalamnya ada seorang pria tua terbaring, matanya merem. Tapi semuanya aneh, kayak orang mimpi bagus, tapi wajahnya pucat dan kaku. Ini Pak Darto, Mas, kata warga. Tiba-tiba kami temuin dia begini, gak gerak, tapi masih hangat. Kami angkut pria itu ke dalam ambulans. Selama perjalanan balik ke rumah sakit, aku cek kaca spion beberapa kali. Dan di salah satu momen, aku lihat matanya terbuka. Matanya nggak melotot, tapi terbuka pelan. Dan menatap ke arah kaca spion, ke arah mataku. Mbak Dinda, pasien ini tadi matanya merem kan? Iya, kenapa Mas? Tadi aku lihat, dia buka mata Mbak. Mbak Dinda langsung nengok ke belakang. Tapi pas dilihat, si bapak itu udah merem lagi. Seolah nggak pernah bangun. Wajahnya tetap sama, pucat, dan tersenyum. Sampai rumah sakit, kami langsung bawa dia ke IGD. Tapi begitu kami buka pintu belakang ambulans, dia nggak ada. Serius, bengkel kosong. Selimut yang tadi menutupi tubuhnya masih ada, tapi orangnya hilang. Dokter dan perawat langsung bantu nyari. Mereka pikir mungkin kami salah ambil jalur atau pasiennya turun sendiri. Tapi itu mustahil. Selama di jalan, aku jelas-jelas lihat dia masih di situ. Bahkan tadi dia sempat buka mata. Pak Rendra dipanggil ke IGD. Begitu dengar ceritaku, dia cuma geleng-geleng kepala. Lalu bilang kalimat yang bikin aku makin merinding. Ya, akhirnya ngalamin juga ya, Mas. Maksudnya, Pak? Biasanya, ambulans 2 suka narik penumpang yang, ya, bukan dari dunia kita. Kadang mereka ikut pulang, kadang mereka cuma numpang sebentar. Kalau kamu kuat, ya lanjut aja. Tapi kalau kamu udah mimpi aneh, jangan abaikan, Mas. Aku cuma diem, keringat dingin keluar dari pelipis, padahal ruangan pakai AC. Malam itu aku tidur di mes supir. Tapi nggak bisa benar-benar tidur. Mataku merem, tapi telingaku dengar suara ketukan dari arah ambulan. Pelan, tapi jelas. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku cuma bisa berdoa dalam hati, dan entah kenapa, dalam hati kecilku, aku tahu ini baru permulaan. Hampir seminggu aku kerja jadi sopir ambulan. Dalam waktu sependek itu, aku ngerasa kayak udah ngalamin lebih banyak kejadian aneh daripada seumur hidupku sebelumnya. Tapi entah kenapa, aku masih tetap kerja. Mungkin karena kebutuhan. Mungkin juga karena penasaran. Malam itu jam menunjukkan pukul 1.23 saat panggilan masuk lagi dari ruang IGD. Suara Pak Rendra terdengar dari radio.
Ambulans 2, tolong jemput pasien perempuan di pinggir jalan Cempaka, dekat jembatan tua. Saksi bilang dia pingsan tiba-tiba. Aku dan Mbak Dinda langsung berangkat. Jalan Cempaka itu udah masuk daerah sepi, dekat pinggiran sawah. Dan jalannya juga nggak terlalu bagus. Waktu sampai di sana cuma ada satu motor terparkir di pinggir jalan. Di bawah pohon besar, ada seorang perempuan duduk bersandar di tiang jembatan. Rambutnya begitu panjang, pakai baju putih lusuh, dan jauh kelihatan kayak pingsan. Tapi pas kami deketin, dia buka mata pelan. Saya minta diantar pulang aja mas, jangan ke rumah sakit, katanya lirih. Suaranya begitu pelan, agak serak. Wajahnya pucat, tapi matanya jelas-jelas sadar. Rumahnya di mana mbak? Tanya Mbak Dinda sambil pelan-pelan bantu dia berdiri. Jalan Mawar nomor 17 mbak. Tolong antar saya ke sana. Aku sempat ragu. Biasanya pasien seperti itu dibawa ke IGD dulu. Tapi karena dia kelihatan sadar dan gak terluka, dan juga minta baik-baik, akhirnya kami turuti. Niatnya kami cuma mau pastikan dia pulang dengan aman. GPS menunjukkan Jalan Mawar ada sekitar 15 menit dari situ. Di perjalanan, perempuan itu duduk tenang di belakang. Gak bicara sama sekali, cuma nunduk, sesekali memejamkan mata. Tapi aku sempat lihat dari kaca spion. Dia tersenyum. Tipis, aneh, senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. Waktu kami sampai di alamat yang dia sebut, rumahnya besar tapi kelihatan terbengkalai. Cat temboknya terkelupas, pagar depannya berkarat, lampunya mati. Kami turun dan pencet bel berkali-kali, gak ada jawaban. Kami coba ketuk pintu, masih juga sepi. Sampai akhirnya ada ibu-ibu tetangga keluar dari rumah sebelah. Wajahnya agak heran waktu lihat kami berdiri di depan rumah kosong itu. Mau cari siapa, mas? Kami antar pasien, bu. Namanya belum sempat nanya, tapi dia bilang ini rumahnya, nomor 17. Ibu itu langsung melongo, matanya kelihatan waspada. Mas, rumah ini udah kosong 2 tahun lebih. Dulu yang tinggal di sini namanya Rani, gadis muda, tapi dia meninggal karena kecelakaan motor di jalan Cempaka. Darahku langsung dingin, tanganku gemetar, lalu buru-buru lari ke ambulans buat ngecek. Tapi begitu pintu ambulansku buka, perempuan itu udah nggak ada. Yang tersisa cuma bekas duduk di kasur, dan kain putih lembab yang basah oleh air bunga. Aromanya begitu tajam, kayak bunga melati yang dibiarkan layu. Aku berdiri mematung. Mbak Dinda cuma bisa tutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Kami balik ke rumah sakit tanpa berkata apa-apa. Mobil hening sepanjang jalan, cuma suara mesin dan detak jantungku yang makin kencang. Sampai di parkiran aku tetap diam. Tanganku gemetar waktu matikan mesin. Malam itu aku nggak bisa tidur, dan saat akhirnya tertidur, aku bermimpi. Mimpi ada perempuan duduk di bangku belakang ambulans. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi aku tahu itu dia. Suaranya pelan, nyaris bisikan. Makasih ya, udah nganterin aku pulang. Setelah kejadian malam itu, aku sempat mikir buat berhenti. Tapi entah kenapa, tiap kali niat itu muncul, selalu ada aja hal yang bikin aku nunda. Kadang aku pikir, mungkin memang ini jalanku. Atau bisa jadi, aku udah terlalu dalam buat mundur. Malam itu langit mendung. Udara lebih dingin dari biasanya. Rumah sakit sepi banget. Bahkan suara jangkrik pun nyaris nggak ada. Aku lagi duduk di kursi belakang dekat ambulans sambil ngopi, nunggu panggilan. Mbak Dinda lagi tidur di ruang istirahat, dan suasana benar-benar sunyi. Jam 2:07 dini hari, telepon rumah sakit berdering. Tapi yang angkat bukan bagian IGD, melainkan Pak Rendra sendiri. Beberapa detik kemudian, dia muncul di ruang parkir dan nyamperin aku. Wajahnya serius. Dan siapa ya? Tapi kali ini tugasnya beda. Beda gimana, Pak? Kita diminta jemput jenazah dari Panti Jompo Rahayu, tapi bukan lewat jalur rumah sakit, melainkan permintaan langsung dari pengurus panti. Katanya mereka mau cepat dikubur sebelum pagi. Aku agak bingung. Biasanya jenazah selalu masuk prosedur rumah sakit dulu. Dicek dokter, dicatat, tapi ini kok langsung minta jemput dan diantar ke pemakaman. Gak ada keluarganya, Pak. Gak ada. Nenek itu tinggal sendiri, gak pernah ada yang jenguk. Dan ini bukan pertama kali panti itu minta kayak gini, Mas. Waktu kami berangkat, suasana jalan makin sepi. Jalan menuju Panti Jompo Rahayu lewat jalan kampung kecil, masuk gang sempit,
dan panti itu berdiri di ujung, dekat kebun bambu. Bangunannya begitu tua, cat temboknya kusam, dan pagar depannya berderit pas dibuka. Kami disambut sama ibu pengurus panti yang udah tua juga, wajahnya dingin, matanya sayu, suaranya pelan. Di kamar belakang, Mas, udah kami kafani, tolong langsung bawakan aja ya. Keluarganya nggak ada, namanya Bu Marni. Aku masuk ke kamar kecil di ujung lorong. Di sana, jenazah Bu Marni sudah dibungkus kain putih. Tapi waktu aku mau angkat tubuhnya ke tandu, aku ngerasa kain kafannya hangat. Aku buru-buru lirik Mbak Dinda, tapi dia cuma diam. Kami angkat pelan-pelan, masukin ke mobil. Tapi waktu aku tutup pintu belakang ambulans, aku sempat lihat satu hal. Ada bekas jejak kaki basah di lantai ambulan. Padahal tadi aku dan Mbak Dinda pakai sepatu, dan jenazah tentu nggak mungkin jalan sendiri. Jejaknya begitu kecil, seperti kaki perempuan tua, tapi basah, kayak habis jalan dari tempat becek. Kami diam sepanjang jalan ke pemakaman. Tempatnya juga aneh, bukan TPU umum, tapi semacam pekuburan keluarga tua. Di balik bukit, cuma ditandai batu-batu nisan tanpa nama. Yang menyambut kami cuma satu orang pria berpakaian hitam. Mukanya nggak kelihatan jelas karena pakai topi lebar. Taruh aja di atas tanah, kami yang lanjut. Kami hanya nurut, tapi sebelum pergi, pria itu menatap aku lama. Tatapannya kosong, tapi begitu dalam. Terima kasih mas, udah menyelesaikan yang tertunda. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi pas kami jalan balik ke mobil, langkahku berat banget. Napas sesak, dada terasa ditekan. Pas masuk ke mobil, Mbak Dinda langsung nyeletuk. Mas, dari tadi saya ngerasa jenazah tadi dari awal nggak mati ya. Aku hanya diam, tapi dalam hati aku tahu, aku ngerasain juga. Tubuh itu hangat. Nafasnya tipis, mungkin masih hidup, tapi dipaksa mati. Atau lebih parah lagi, dia memang udah mati, tapi dipanggil kembali. Malam itu ambulans 2 membawa sesuatu yang bukan cuma tubuh, tapi juga perjanjian yang nggak pernah kami ngerti. Sejak malam jemput jenazah Bu Marni, suasana di ambulans 2 nggak pernah benar-benar tenang lagi. Walau siang hari, kalau aku bersihin mobil itu, sering tiba-tiba ada bau dupa yang muncul sendiri. Pernah juga aku dengar suara kursi belakang berdecit, padahal mobil diam dan pintunya tertutup. Tapi aku tahan, aku terus kerja sampai malam itu. Jam menunjukkan pukul 3.03 dini hari, ketika telepon di pos jaga ambulans berdering. Suaranya berbeda, bukan dari bagian IGD, tapi dari nomor tak dikenal. Pak Rendra kebetulan lagi tidur di ruang depan, jadi aku sendiri yang angkat. Ambulans 2 jemput sekarang juga. Penumpang tunggu di depan rumah sakit. Suaranya pelan, dalam, dan entah kenapa, bikin bulu kuduk langsung berdiri. Siapa ini? Dari mana? Tugas terakhir, guru sebelum azan. Klik, telepon ditutup. Aku langsung keluar, gak ada siapa-siapa di depan. Jalanan kosong, tapi waktu aku buka pintu ambulans, kursi belakang sudah terlipat, seperti habis dipakai. Dan di kursi penumpang, ada selai kain kafan basah. Basah oleh air bunga, persis seperti malam jemputan Bu Marni. Aku panggil-panggil Mbak Dinda, tapi dia nggak ada. Katanya izin tidur sebentar di ruang istirahat. Tapi setelah aku cari, tempat tidurnya kosong. Aku mulai panik. Kupikir dia mungkin udah duduk di dalam ambulan. Tapi waktu aku naik dan tengok ke belakang, aku lihat dia duduk di kursi pojok. Hanya diam. Mbak, ayo kita jalan. Tapi barusan dapat telepon aneh. Katanya jemput penumpang di depan rumah sakit. Dia nggak jawab, cuma duduk dengan kepala tertunduk. Matanya ngelamun, kayaknya kosong. Mbak Dinda, masih nggak ada reaksi. Aku mulai ragu, ku toleh lagi ke kursi belakang. Kosong, dia nggak ada. Tapi jelas-jelas aku lihat dia duduk di situ. Matanya, wajahnya, rambutnya panjang. Aku langsung turun lari ke dalam rumah sakit. Ternyata Mbak Dinda lagi tidur di ruang belakang. Kaget waktu aku bilang, tadi dia duduk di ambulans. Aku dari tadi nggak keluar, mas. Aku bahkan belum tahu kamu dapat panggilan. Waktu kami balik ke ambulans, bau dupa langsung nyambut dari dalam mobil. Dan di jok belakang, seseorang sudah duduk. Bajunya hitam, wajahnya nggak kelihatan jelas. Tangannya diletakkan di atas lutut. Diam. Aku gemetar. Siapa itu? Bisik Mbak Dinda. Aku nggak bisa jawab. Tiba-tiba radio ambulans menyala sendiri.
Terima kasih. Sekarang antarkan saya ke tempat saya dimulai. Tempat? Tempat apa maksudnya? Ke liang yang belum jadi kubur, ke tanah yang belum basah, ke malam yang belum pagi. Radio mati. Aku nggak tahu kenapa, tapi kaki dan tanganku nurut aja. Mesin kuhidupkan, ambulans bergerak pelan. Jalanan kosong, tapi entah kenapa aku tahu arah mana yang harus kutuju. Seolah mobil ini sudah hafal jalan pulang penumpangnya. Kami melewati jalan-jalan yang bahkan nggak ada di GPS. Masuk ke area hutan bambu, menembus kabut yang nggak masuk akal tebalnya. Sampai akhirnya kami sampai di tempat itu. Lapangannya luas. Tengahnya ada gundukan tanah setengah digali, tanpa lampu, tanpa tanda. Sosok di belakang turun sendiri, jalan perlahan ke arah lubang itu. Tapi sebelum masuk, dia berhenti dan menoleh ke arah kami. Wajahnya setengah terlihat. Beberapa hari kemudian, ambulans 2 resmi dinonaktifkan. Bukan karena rusak, tapi karena setiap supir yang pakai selalu berhenti setelah tugas kelima. Mbak Dinda nggak kerja lagi, katanya dia akan pindah ke rumah sakit lain. Sementara aku nulis cerita ini dari bangsa rumah sakit jiwa. Katanya aku halusinasi. Tapi tiap malam aku dengar suara yang sama. Ambulans 2, siap jemput penumpang berikutnya. Dan tiap kali suara itu datang, aku tahu tugas ini belum selesai. Itulah akhir dari kisah jemputan terakhir. Sebuah pengalaman nyata seorang supir ambulans yang perlahan menyadari tugasnya bukan hanya mengantar pasien dari titik A ke titik B, tapi juga mungkin mengantar sesuatu yang lebih dari sekedar jasad, pengantar jiwa, menyelesaikan urusan yang belum selesai, atau menjemput penumpang terakhir yang tak pernah benar-benar pergi. Cerita ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa dalam sesunyinya malam ada yang masih berjalan dan mungkin sedang menunggu jemputan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Buat kalian yang mendengarkan dari rumah, di perjalanan, atau sambil rebahan di kamar, terima kasih sudah memberi waktu dan perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap waspada, karena terkadang suara sirene di kejauhan bukan hanya tanda darurat, tapi bisa jadi tanda kalau mereka sedang lewat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap tenang, tetap waras, dan jangan lupa kunci pintu sebelum tidur malam ini. Selamat malam, dan semoga mimpi kalian tidak didatangi penumpang terakhir.